Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Wira mengambil teropong itu dan melihat situasinya. Di persimpangan jalan di depan, sekelompok prajurit yang mengenakan baju zirah dan memegang busur panah sedang memeriksa kereta barang yang keluar masuk kota. Biasanya, orang yang mendirikan barikade untuk inspeksi barang hanyalah 10-20 orang. Namun, jumlah orangnya saat ini malah ada lebih dari 200 orang dan semuanya juga bersenjata lengkap. Wira langsung berkata dengan ekspresi suram. Putar balik. Coba kita lihat jalur satunya lagi. Meskipun sudah melakukan persiapan untuk melawan, Wira tetap merasa lebih baik menghindar jika memungkinkan. Kelompok kereta kuda mereka pun berbalik dan berjalan selama 2 jam sebelum sampai ke jalur satunya lagi. Danu melihat melalui teropong, lalu berkata dengan kening berkerut, Kak Wira, jalan di sini juga dibarikade. Orang di sini malah lebih banyak dari yang sebelumnya, mungkin ada sekitar 300 orang dan semuanya juga bersenjata lengkap. Wira menjawab, kalau begitu, ayo kita lihat apa mau mereka. Kedua jalur untuk melewati kota pusat pemerintahan yang bisa dilewati kereta kuda sudah dibarikade dengan ketat. Hal ini sangatlah mencurigakan. Kelompok Wira meneruskan perjalanan mereka dan tiba di persimpangan jalan yang dijaga oleh lebih dari 300 prajurit. Sebagian prajurit itu terlihat gemuk dan kuat, sedangkan sebagian besarnya terlihat kurus hingga baju zirah mereka juga sangat longgar. Ada banyak prajurit yang menggosok-gosok tangan mereka dan juga ingusan karena kedinginan. Di belakang pasukan itu, terdapat sebuah kereta kuda mewah. Di dalam kereta kuda, ada kompor arang yang sedang menyala. Panci perunggu yang terletak di atasnya sedang memanggang daging dan mengeluarkan aroma lesat. Seorang prajurit dalam kereta kuda yang mencium aroma itu pun menelan ludah, lalu menuangkan arak dengan hati-hati. Di sisi lain, Satria sedang bersandar di dalam kereta kuda. Dia yang sudah agak mabuk menghabiskan arak dalam mangkuknya, lalu melempar mangkuk itu ke atas meja dan memaki, sialan. Lambat sekali jalan Wira. Aku sudah menunggunya di sini selama 3 hari. Pokoknya, aku harus merampas sejumlah besar uangnya. Prajurit di samping Satria tidak berani menyahut dan lanjut menuangkan arak untuknya. Setelah menghabiskan semangkuk arak itu lagi, Satria memakan sepotong daging kambing dan memaki sambil mengunyah, dasar anak nggak tahu diri. Kenapa nggak serahkan uangnya saja dengan patuh? Gara-gara dia, aku jadi harus menunggu dalam kedinginan di sini. Kalau dia sudah sampai, aku pasti akan memberinya pelajaran. Setelah memutuskan untuk menghadapi Wira, Dirja memerintahkan Satria untuk mengerahkan prajuritnya, sedangkan Lasmana bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan Wira. Namun, orang-orang yang diutus Lasmana untuk mengikuti Wira sudah dipukul mundur sehingga Satria tidak mengetahui keberadaan Wira sekarang. Oleh karena itu, Satria hanya bisa menempatkan pasukan komando daerah di beberapa persimpangan untuk berjaga dengan ketat. Tiba-tiba, seorang prajurit berlari mendekat dan berkata, Pak, sepertinya orang yang kamu tunggu sudah tiba. Satria langsung keluar dengan mengambil pedangnya. Sementara itu, prajurit yang berada di dalam kereta kuda buru-buru meletakkan botol arak dan memasukkan sepotong daging ke mulutnya. Setelah mengelap mulutnya, dia mengambil jubah tebal dari dalam kereta kuda dan segera menyusul Satria. Melihat Satria yang menggigil akibat udara dingin, prajurit itu buru-buru menutupi tubuh Satria dengan jubah tebal itu. Satria menerimanya, lalu memakainya dan melirik ke arah kereta kuda yang mendekat. Lasmana bilang kereta kudanya cuma ada 20, kenapa jadi ada 30? Gumam Satria dengan heran. Kemudian, dia memberi perintah dengan nada dingin, coba tanya dari mana asal kereta kuda itu. Prajurit itu berlari ke depan dan bertanya, lalu berlari kembali dan melapor dengan gembira, Pak, mereka dari Kabupaten Uswal. Ternyata memang anak itu. Satria langsung kegirangan dan memberi perintah, kepung mereka. Begitu kereta kuda sampai di perbatasan jalan, sekelompok prajurit mengepung mereka sambil menodongkan senjata ke arah kereta kuda. Satria berteriak dengan sombong, di mana Wira? Cepat keluar. Wira turun dari kereta kuda dengan ekspresi datar. Danu yang memegang pedang juga mengikuti Wira dalam dekat. Para prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam menatap pasukan komando daerah yang mengepung mereka dengan tatapan dingin. Kamu Wira. Apa benar kamu yang menangkap Wolfie? Tanya Satria sambil mengamati Wira dengan ekspresi kurang percaya. Dia tidak percaya pria tampan di hadapannya berhasil mengalahkan Wolfie bersama dengan sekelompok orang desa. Sebagai letnan jenderal yang memimpin 3.000 prajurit, dia bahkan belum tentu mampu melakukannya. Aku Wira, tapi yang menangkap Wolfie bukan aku, melainkan Zabran. Wira melirik pria kekar itu, lalu melanjutkan, kalau nggak ada masalah lain lagi, sebaiknya Bapak biarkan aku lewat. Kami harus melanjutkan perjalanan kami. Sialan.
Kamu masih berpikiran untuk melanjutkan perjalanan. Tangkap orang ini. Satria yang sudah agak mabuk langsung murka dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Wira. Bagaimanapun juga, Wira sudah mengalahkan Wolfie dan menyebabkannya turun pangkat. Selain itu, Dirja sudah mengutus orang untuk meminta 100 juta pada Wira, tetapi Wira malah tidak bersedia memberikannya. Sekarang, Wira malah berniat untuk langsung pergi. Mana mungkin Satria membiarkannya pergi dengan begitu saja. Setelah mendapat perintah dari Satria, sekelompok prajurit langsung menyerbu ke arah Wira. Ekspresi Wira langsung menjadi suram. Dia tidak menyangka Satria akan begitu angkuh hingga berani langsung menangkapnya tanpa alasan. Apa Satria mengira dia begitu mudah dihadapi? Begitu melihat ekspresi Wira, Danu, pasukan Zirah Hitam, para veteran, dan pemuda dari tim pengawal langsung menghunuskan pedang Treksa masing-masing. Di tangan kiri setiap orang juga ada sebuah pelindung kayu. Tatapan mereka menjadi sangat tajam. Para prajurit yang menyerbu Wira langsung berhenti. Menurut mereka, sekelompok orang ini sangat mengerikan. Oleh karena itu, mereka langsung bergidik dan menjadi lemas. Para prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam tidak menunjukkan ekspresi apapun. Mereka sudah sering menghadapi situasi hidup dan mati. Bahkan prajurit berkuda bangsa Agrel juga takut pada mereka, apalagi pasukan komando daerah yang tidak berpengalaman ini. Begitu Wira memberi perintah, pasukan Zirah Hitam bisa langsung menghabisi prajurit bersenjata lengkap ini dengan mudah. Kenapa berhenti? Cepat serang. Tangkap mereka. Satria menendang seorang bawahannya, lalu melirik prajurit tua dari pasukan Zirah Hitam sambil mendengus, "Hei, orang desa, buat apa kalian menghunuskan pedang? Memangnya kalian mau memberontak dengan membunuhku? Apa kalian gak takut seluruh keluarga kalian juga ikut dijatuhi hukuman mati?" Pasukan Zirah Hitam, para veteran, pemuda dari tim pengawal mengerutkan kening, tetapi tidak menyimpan pedang mereka. Mereka semua tidak takut untuk memberontak apabila orang-orang ini berani menyentuh Wira. Jika Wira dicelakai orang-orang ini, mereka harus kembali hidup susah seperti dulu. Wira berjalan maju dan berkata, "Pak Satria, kalau mau menangkap kami, kamu seharusnya kasih alasannya, kan? Apa kesalahan kami?" "Alasan?" Begitu mendengar pertanyaan Wira, Satria langsung tersadar dan mencibir. Ada kelompok pedagang yang menyembunyikan panah busur dan baju zirah dengan niat memberontak. Pak Dirja sudah memberi perintah untuk memeriksanya dengan ketat. "Aku curiga kalian menyembunyikan benda-benda terlarang itu. Cepat suruh bawahanmu mundur. Aku mau geledah barang kalian." "Boleh saja." Wira melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berkata, "Turunkan semua barang kita dan buka semua pintu kereta kuda supaya Pak Satria lihat apa kita membawa barang terlarang atau enggak." Begitu Wira selesai berbicara, para pemuda dari tim pengawal dan pasukan Zirah Hitam langsung menurunkan barang-barang dari 20 kereta kuda. Barang-barang utama yang mereka bawa kali ini ada 4 macam, yaitu gula putih, sabun, pedang Treksa, dan produk kaca. Gula putih dikemas dalam toples, sabun diletakkan dalam kotak kayu, dan pedang Treksa disimpan dalam kotak pedang individual. Mengenal produk kaca, semuanya adalah dalam bentuk kotak kayu dan bingkai kayu. Peralatan tidur, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup sehari-hari ditaruh dalam 10 kereta kuda di belakang. Setelah semua barang diturunkan, jendela kereta kuda juga dibuka dan menunjukkan 20 kereta kuda yang kosong melompong. Tidak ada tempat lain lagi yang bisa digunakan untuk menyembunyikan barang. Satria dan sebagian prajurit yang berniat untuk menjebak kelompok Wira pun agak terkejut. Mereka sudah mempersiapkan baju zirah dan panah busur untuk memfitnah Wira. Namun, sekarang mereka tidak bisa menyelipkan apapun di dalam kereta kuda yang kosong. Satria menelan ludah, lalu menggertakkan gigi sambil melirik ke arah 10 kereta kuda di belakang dan bertanya, "Itu juga kereta kuda kalian, kan?" Bersambung.